berharga di mata Tuhan. Bapa, hampiri kami satu persatu. Hampiri kami satu persatu. Kami ingin merasakan Engkau begitu dekat kepada kami, menjamah, mengurapi, mengeluk kami, dan berkata semua akan baik-baik saja. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita membuka dari kitab Kolose Bapak Ibu Saudara, dari Kolose pasal kedua ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, 2 ayat. Kita membaca dengan perikop kepenuhan dalam Kristus. Yang sudah menemukan katakan amin. Ya, kita membaca bersama-sama 2, 3 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Hari ini kita bersyukur. Amin. Ada sukacita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi tema firman Tuhan saat pagi hari ini yang saya berikan adalah bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, perjalanan iman orang percaya bukanlah sebuah proses yang terjadi secara instan. Jadi bukan hari ini kita percaya Tuhan Yesus, sudah selesai begitu saja. Dan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, orang percaya atau kita yang percaya tidak boleh hanya berpangku tangan saja dan bilang, yang penting kan saya sudah selamat. Ya, terus kita menjadikan keselamatan itu sebagai zona nyaman kita. Dan kita setelah itu tidak mau bergerak maju lebih dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan iman di dalam Kristus secara terus-menerus seumur hidup kita akan melewati fase-fase tertentu. Dari 2 ayat yang kita baca saat pagi hari ini, yaitu Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 tadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sana ada 5 fase. 5 fase pertumbuhan iman yang kita alami setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Wah, 5 banyak ya Bapak Ibu Saudara. 5 fase pertumbuhan iman yang akan kita jalani seumur hidup kita
selama kita masih di bumi ini. Bagaimana kita bisa menjalani fase-fase ini dan melewatinya, Bapak Ibu Saudara? Itu tergantung kepada kesungguhan hati kita dalam mengikut Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari Valentine. Happy Valentine, Bapak Ibu Saudara. Hari kasih sayang sedunia. Tetapi saya mau katakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Saudari Abigail tadi, bahwa lebih daripada kasih manusia yang bisa hanya memberi bunga atau coklat, Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan kasih Tuhan yang kekal. Amin. Nah, jangan terlalu terkesan dengan kasih manusiawi, Bapak Ibu Saudara, karena itu terbatas dan dia bersifat temporary. Tapi terkesanlah dengan kasih Kristus yang kita alami dan seharusnya kita alami setiap hari, setiap saat. Kita harus memperbaharui hidup kita dengan kasih Kristus. Nah, yang poin yang pertama dari 5 fase pertumbuhan iman ini adalah poin yang pertama, kita tetap di dalam Dia. Ya, di ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan bersama-sama, tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Ya, tetap di dalam Dia, jangan kesana kemari, Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam versi NKJV, ayat-ayat tersebut ditulis demikian: As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kata tetap di dalam Dia dalam ayat ini, dalam versi NKJV, memiliki arti adalah walk in Him, yaitu berjalan di dalam Dia. Amin. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita jangan stuck di situ, Bapak Ibu Saudara. Jangan stuck di level keselamatan saja. Keselamatan itu adalah sebuah fase yang awal sekali, tetapi kalau kita mau mengalami pertumbuhan iman, kita harus continue, kita harus melangkah lebih jauh, dan kita mulai dari saat itu menerima Dia, berarti kita mulai berjalan di dalam Dia. Amin. Kita harus berjalan di dalam Kristus. Nah, artinya adalah setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita harus menjalani hidup kita bersama dengan Kristus, menjalani hidup kita di dalam kebenaran Kristus, dan menjalani hidup kita sesuai kehendak Kristus. Amin. Harus sesuai kehendak Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, atau menyenangkan hati kita sendiri, melainkan mencari perkenanan Allah. Amin. Mencari perkenanan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Mencari perkenanan Tuhan bukan cuma sekedar mencari berkat-berkatnya untuk kita, mencari situasi-situasi yang membuat kita nyaman, berharap bahwa semuanya yang kita lewati itu maunya indah-indah saja, tidak boleh ada masalah. Tidak, kita ditentukan untuk hidup lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita buka dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-10. Galatia 1 ayatnya yang ke-10. Kita membaca bersama-sama 2, 3, ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayat ini yang bilang, Paulus memberitahu kita bahwa sejak Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia berkata, adakah aku mencari perkenanan manusia? Adakah aku ini sekarang hidup menyukakan hati manusia? Kalau aku masih mencoba mencari perkenanan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Camkan itu baik-baik, Bapak Ibu Saudara, bahwa mulai dari sekarang dan ke depan, kalau kita mencoba mencari perkenanan manusia, kita bukanlah
hamba Kristus. Amin. Kita bukanlah hamba Kristus kalau mencari perkenanan manusia. Siapa manusia itu? Terkhususnya mencari perkenanan diri sendiri. Memangnya diri kita sudah berubah jadi apa? Malaikatkah? Jadi Tuhankah? Kalau kita mencari perkenanan diri kita sendiri, maka kita sedang mencari perkenanan, maka kita sedang tidak menjadi hamba Kristus. Katakan amin. Nah, saya memberi sebuah ilustrasi tentang setelah kita menerima Yesus, bagaimana kita tetap di dalam Kristus atau berjalan di dalam Kristus. Ada ilustrasi ini, temanya adalah anak remaja dengan kotak rahasia. Ada seorang anak laki-laki yang remaja, mungkin katakanlah seperti Weldon, seperti itu. Dia tiba-tiba mengalami Yesus secara pribadi dalam hidupnya, dan dia menyambut ya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat hidupnya. Bapak Ibu Saudara, sejak saat itu dia mengalami satu perubahan yang sangat drastis, yaitu hatinya dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Dan itu memang pengalaman yang benar-benar setiap orang yang percaya itu alami di fase di mana dia menerima keselamatan. Amin. Kita yang menerima keselamatan, mengalami pertobatan, kita mengalami level itu, Bapak Ibu Saudara. Kita tiba-tiba mengalami damainya Tuhan, sukacita Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan. Amin. Lalu anak ini juga mulai menyadari bahwa Yesus itu nyata menyertai dia dan dia berjalan bersama dengan Kristus. Lalu dengan sukacita dia mulai melihat hidupnya, ya, bagaimana dia pergi ke sekolah, ya. Bagaimana dia pergi ke sekolah, dia melihat Yesus hadir menemani dia di sepanjang jalan. Ketika dia duduk di bangku sekolah mendengarkan gurunya mengajar, dia juga melihat Yesus duduk di sampingnya menemani dia. Ketika dia makan di meja makan di rumah, dia juga melihat Yesus bersama dengan dia dan tersenyum kepada dia karena dia menikmati makanan yang istilahnya Tuhan karuniakan. Lalu kemudian dia pergi sepak bola, dia juga melihat Yesus menyertai dia, menemani dia. Artinya tidak ada waktu di mana Yesus tidak menemani anak ini. Dan dengan sukacitanya anak ini pun ngobrol kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya senang hari ini. Saya senang tadi kami timnya main bola itu menang. Ya, tadi saya ada kesempatan, saya tadi itu menendang bola sampai gol. Saya senang Tuhan. Ya, jadi dia ada percakapan seperti itu dengan Tuhan Yesus. Nah, sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus berikan, dan dia sangat terkesan dengan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai suatu momen, suatu titik, anak ini ada di kamar, dan tentu saja Tuhan Yesus ada di sana bersama dengan dia. Amin. Di kolong tempat tidurnya anak ini ada sebuah kotak. Sebuah kotak yang tidak pernah ditunjukkan oleh anak ini kepada siapapun juga, termasuk kepada orang tuanya. Dan dia kangen melihat isi kotak itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia mengambil kotak itu. Dia ambil dari kolong tempat tidurnya, lalu dia lihat. Terus Tuhan Yesus juga yang hadir di situ memandangi anak ini dan kemudian berkata, "Boleh aku lihat isinya." Tiba-tiba anak ini menjadi canggung. Yang tadinya sudah begitu akrab dengan Yesus, dia mulai canggung. Kenapa? Karena yang ada di dalam kotak itu adalah sesuatu yang tidak ingin diperlihatkannya kepada siapapun, termasuk kepada Yesus. Lalu dia pegang kotak itu, lalu dia pandangi Tuhan Yesus, dan oh no, haruskah aku memperlihatkan isi kotak ini kepada Yesus? Tapi hati nuraninya tahu, kan tidak boleh ada yang disembunyikan dari Yesus. Sekarang kan Yesus menyertaiku selalu. Bagaimanapun juga saya pasti harus menunjukkan isi kotak ini. Kalau saya tidak mau menunjukkan isi kotak ini, berarti saya pun tidak akan pernah membuka isinya. Lalu anak itu
Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dia masukin lagi ke kolam tempat tidur. Yesus tidak pernah memaksa anak itu untuk memberikan kotak itu. Ingat baik-baik, hanya apa yang kita serahkan kepada Yesus, itu yang akan Yesus intervensi dalam hidup kita. Amin. Ketika anak itu tidak memberi kotak itu, Yesus diam saja. Tapi pertanyaannya, apakah kasih Yesus berubah kepada anak ini? Bukankah kasih Yesus sempurna? Sebenarnya kasih Yesus tidak berubah sama sekali. Ketika pun anak itu tidak memberikan kotak itu, tetapi perasaan anak itulah yang mulai berubah. Dia menjadi segan kepada Yesus. Dia mulai merasa bersalah. Dia mulai merasa gelisah. Kok kenapa aku nggak mau tunjukin kotak itu? Tapi kalau aku tunjukin, aku malu. Tapi Yesus kan sahabat terbaikku. Jadi bolak-balik perasaannya campur aduk, bertanya, ada keinginan untuk memberitahukan kepada Yesus isi kotak itu, tapi ada juga keinginan yang berlawanan, yang saya nggak mau tunjukin apa kata Yesus tentang saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya pergi ke sekolah seperti biasa, pergi main bola, pergi makan. Yesus masih tetap menyertai anak ini, tetapi anak ini sukacitanya sudah hilang. Why? Karena ada yang disembunyikan dari Yesus. Karena ada yang tidak diserahkan kepada Yesus. Karena apa? Karena dia tahu bahwa yang di dalam kotak itu menghalangi dia hubungannya dengan Yesus. Dia mulai menyadari ada gap antara dia dan Yesus. Bukan Yesus yang menyebabkan jurang pemisah, tetapi kotak itu telah berdiri di antara dia dan Yesus. Kotak itu telah berdiri di antara dia dan Yesus, dan sebenarnya Yesus tidak bilang apapun dengan itu, tetapi dia dengan perasaannya lah yang tertuduh. Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya dia mengambil keputusan setelah bergumul, kalau saya mau mengalami Yesus secara sepenuhnya, kalau saya mau mengalami sukacita Tuhan sepenuhnya, tidak boleh ada kotak itu yang menjadi penghalang antara aku dan Yesus. Kalau begitu saya harus mengambil resiko. Apapun reaksi Tuhan Yesus atas kotak itu, saya harus menunjukkannya kepada Yesus. Dan dia mengambil, dan Yesus tentu saja hadir di situ, dan dia memberikannya, membukanya dan memberikannya kepada Yesus, ke tangan Yesus. Tuhan Yesus melihat isinya pena yang begitu bagus, pena yang begitu bagus. Tapi anak ini bilang, Tuhan, maafkan saya, pena yang bagus itu bukan milikku. Pena yang ada di dalam itu adalah pena yang saya ambil dari teman saya sebelum saya bertobat, sebelum saya mengenalmu. Dan saya terlalu malu mengakui ke teman saya itu bahwa saya mencuri pena itu dari dia. Dan saya pun terlalu malu untuk menunjukkannya sama Tuhan. Saya suka pena itu, tapi pena itu bukanlah hakku. Saya ingin engkau menilaiku baik. Tapi kalau saya ceritakan yang sesungguhnya saya tidak sebaik itu ternyatanya. Dan Tuhan katakan, saya sudah tahu. Tuhan Yesus bilang, saya sudah tahu semua hidupmu, dan bukan karena baik saya memilihmu. Amin. Kalau kamu mau menyelesaikan ini, aku akan membantumu. Temui temanmu, beritahukan bahwa kamu yang mengambil pena itu, dan kembalikan pena itu kepada dia. Wah, saya mempermalukan diri saya sendiri, Tuhan. Bagaimana kalau dia marah? Bagaimana kalau dia menceritakan ke orang lain bahwa saya ini pencuri pena? Aku berjanji menolongmu, Tuhan Yesus katakan. Dan akhirnya tentu saja ditemani oleh Yesus, anak itu pergi ke rumah temannya itu dan mengakui segalanya. Dan dia bilang, saya minta ampun, saya minta maaf, saya mengingini penamu, dan yang penamu yang dulu hilang itu akulah pencurinya, akulah yang mengambilnya. Di luar dugaan anak ini bahwa orang itu tidak marah. Dia bilang, wah,
Tapi orang ini bilang, hanya orang yang berani, yang sanggup berterus terang dan jujur. Tapi kalau orang yang bermental pengecut, dia tidak akan pernah mengakui, saya memuji keberanianmu untuk jujur. Dan orang itu malah mengagumi kejujuran anak ini. Dan Yesus memeluk anak ini dan tersenyum. Aku sudah bilang, aku akan membantumu. Amin. Perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak sadari seberapa banyak kotak, ya, yang bisa menghalangi kita dengan Yesus. Kita kadang tidak sadari bahwa ada hal tertentu yang masih tidak kita serahkan kepada Tuhan, yang masih menjadi gap antara kita dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang masalahnya tidak sebesar yang kita pikirkan, tapi kita terlalu malu untuk mengakuinya kepada Tuhan. Terlalu malu untuk mengakui. Kita berpikir, Tuhan pikir apa tentang saya? Tuhan menilai saya apa? Tapi Tuhan tidak pernah ngejudge kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengakui, Dia akan menolong kita. Amin. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau tetap di dalam Dia atau walk in Him, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh ada kotak yang menjadi gap antara kita dan Tuhan. Tidak boleh ada kotak apapun yang membuat kita jadi segan datang kepada Tuhan. Tidak boleh ada kotak apapun yang membuat kita merasa gak enakan sama Tuhan Yesus. Tidak boleh ada kotak apapun juga yang membuat kita kehilangan sukacita yang seharusnya. Amin. Periksa hidup kita. Kita masih hidup di dalam sukacitanya Tuhan yang sesungguhnya, atau tiap hari kita sudah mulai kehilangan sukacita. Kalau kehilangan sukacita, Bapak Ibu Saudara, berarti ada kotak yang menjadi gap antara kita dengan Tuhan. Dan cari tahu kotak itu apa. Apa yang menjadi gap antara kita dengan Tuhan? Coba sekali-sekali nanya sama Tuhan, Tuhan, saya tuh merasa berat di hati saya. Kok saya merasa berat di hati saya, Tuhan? Singkapkan apa yang menjadi gap antara saya dan Engkau. Apa yang sedang berdiri dan yang menghalangi antara saya dan Engkau, Tuhan. Kalau kita tidak pernah bertanya, Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan singkapkan, iblis suka menipu hati kita. Betapa liciknya hati, katanya Alkitab. Hatinya telah membatu, siapakah yang dapat mengubahnya? Hati kita ini sudah hati yang cemar sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, dan sangat mudah dia untuk memanipulasi sesuatu. Memanipulasi untuk kita, padahal gak alami sukacita, tapi pura-pura semuanya baik-baik saja. Ada berat di hati, tapi gak mau ngomong sama Tuhan untuk bilang, Tuhan, apa masalahnya? Kalau kita berat di hati, kita cenderung menyalahkan orang. Tuhan, hatiku berat, hatiku marah, hatiku menggerutu, ngomel karena si A ngomong gini. Ya, si A ngomong kayak gitu. Kalau kita berespon sebagaimana Yesus seharusnya berespon, maka itu nggak kenapa-kenapa. Nanti bisa secuil omongan orang sama kita. Wah, kita itu sudah bereaksi yang tidak seharusnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau tetap di dalam Kristus, berjalan di dalam Kristus, maka Bapak Ibu Saudara, feeling kita itu juga, feeling kita itu harus kita periksa, Bapak Ibu Saudara. Feeling apa yang sedang ada memenuhi saya? Feeling marah, sedih, murung, kecewa, sakit hati. Kalau semuanya itu ada, ayo selesaikan dengan Tuhan dan bilang, ampuni saya. Nggak usah bilang, Tuhan buatlah si A itu meminta maaf sama saya. Nggak usah, itu urusan Tuhan. Tapi ampuni saya, Tuhan, saya sakit hati. Ampuni saya, Tuhan, saya cemburu sama temanku. Ampuni saya, Tuhan, saya itu menggerutu. Ya, kapanpun kita melakukan semua hal itu, tiba-tiba hati kita pasti sesak.
sesak dan berat. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau hati kita sesak dan berat, cek lagi apa sih yang salah gitu. Nah, jadi anak ini ketika dia melihat kotak yang tidak diselesaikan, maka sukacitanya hilang. Yesus adalah sumber sukacita kita. Dia tidak mau sukacita kita hilang. Amin. Cukup mengakui aja sama Tuhan, nanti Tuhan tolong selanjutnya, dan bilang, Tuhan tolong saya mau bersih dari yang ini. Amin. Dan Tuhan akan menolong dengan nyata dan tidak ngejudge kita, tidak menghakimi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi berjalan di dalam Dia atau tetap di dalam Dia adalah bersikap transparan. Katakan transparan. Transparanlah dengan Tuhan, jangan sembunyikan sesuatu. Mulai dari kita menerima Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa sembunyikan sesuatu, nggak ada yang bisa neko-neko, ya, nggak ada yang bisa tipu-tipu kiri, tipu-tipu kanan, nggak ada yang bisa gitu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang perlu kita rahasiakan. Ada seseorang baru-baru ini di TikTok bilang gini, saya ini orang Kristen, saya ini gay. Saya heran kenapa orang Kristen yang lain menolak saya, membenci saya, menghakimi saya. Kalau memang Yesus itu adalah kasih, berarti Dia menerima saya dalam keadaan gay seperti ini. Apakah hanya karena saya seorang gay, saya tidak boleh mengalami kasih Yesus dan tidak boleh menyembah Yesus? Hai orang Kristen, mengapa penghakiman yang kamu tujukan kepada saya menghalangi saya untuk menyembah Yesus? Banyak sekali komen di situ, Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan komennya adalah mengambil ayat tertentu yang menyatakan tidak setujunya secara firman Tuhan dengan gay. Ya, di Roma pasal 1 itu ada dikatakan bahwa kalau orang menyukai laki-laki sama laki-laki, Tuhan akan membawa orang itu kepada kutuk, ya. Jadi banyak orang yang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru menulis seperti itu. Ada yang membela orang ini, tapi nggak punya dasar firman. Dia cuma bilang, Tuhan menerima kamu apa adanya, termasuk dalam keadaan kamu gay. Yang mana yang betul? Tuhan tidak mau dia dalam keadaan gay, atau Tuhan menerima dia dalam keadaan gay? Jadi sekarang banyak pengajaran yang abu-abu. Tapi saya menulis satu hal. Saran saya, kenapa kamu tidak mencoba berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, menurut Tuhan salahkah aku menjadi seorang gay? Kalau memang salah, singkapkanlah dan tolong ubahkan aku untuk tidak seperti itu lagi. Amin. Kalau kita cari pembelaan, oh aku sudah tercipta seperti ini, aku memang temperamen seperti ini, aku sudah terjebak di situasi ini, maka kita akan membenarkan apa yang tidak benar, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Aku sudah tidak tahu bagaimana mengakhiri ini. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, apakah yang kulakukan ini salah menurut Tuhan atau tidak, maka kita sedang mencari perkenanan Tuhan dan bukan manusia. Amin. Tuhan masih bisa berbicara kepada hati kita, Bapak Ibu Saudara, dan menyingkapkan apakah itu salah atau benar, dan akan menolong kita untuk lepas dari sesuatu yang mengikat kita. Amin. Kita harus mencintai firman Tuhan, yes. Tapi Yesus itu adalah firman yang hidup. Amin. Kalau Dia ada hidup di dalam hati kita, Dia juga akan menerangi hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebab itulah maka saya bilang, tidak usah neko-neko di hadapan Tuhan, tidak usah berkelit di hadapan Tuhan, tapi transparanlah sama Tuhan. Kalau kamu sesak dengan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara lakukan, tidak yakin apakah itu benar atau tidak benar, nanyalah sama Tuhan. Tuhan, menurut Tuhan ini benar atau tidak? Kalau tidak benar,
merokok, ya dosa merokok gitu. Terus dia bilang, nggak ada kan ayatnya di Alkitab janganlah kamu merokok. Nah itu namanya berkelit Bapak Ibu Saudara, mencari sesuatu untuk membenarkan diri sendiri. Ya, secara tertulis eksplisit nggak ada yang namanya bahwa tidak boleh merokok, tetapi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jangan cemari dengan hal-hal yang merusak hidup kita. Amin. Di Alkitab juga nggak bilang bahwa janganlah kamu pakai narkoba. Ada ayatnya tertulis gitu. Saya sudah 18 kali membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada tulisan seperti itu. Tapi dia bilang barang siapa ya mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau orang terikat dengan narkoba, dia berarti tidak terikat dengan Tuhan. Kenapa? Karena narkoba membuat kecanduan Bapak Ibu Saudara, dan dia tidak bisa lepas dari situ. Walaupun tidak ada secara eksplisit, itulah sebabnya firman Tuhan itu up to date, bukan mengenai jenis-jenis sesuatunya yang ditulis secara nyata, tetapi kita membutuhkan pengertian untuk memahaminya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan melepaskan kita dari sesuatu yang bahkan kita tidak sadari, dan tidak lagi membiarkan itu menjadi kotak rahasia yang menghalangi kita dengan Tuhan. Mari jujur di hadapan Tuhan dan bicara sama Tuhan, kasih tahu, Tuhan, menurut si A saya sombong katanya. Aku tuh dibilangin sombong, dikata-katain sombong. Jangan langsung bilang aku gak sombong, ya. Mana tahu aja benar yang dibilang orang itu. Kita bilang menurut Tuhan saya sombong apa enggak sih Tuhan? Kalau saya sombong, tolonglah Tuhan. Ya, jamahlah hati saya untuk gak kayak gitu lagi. Soalnya saya gak senang jadi orang sombong, dan juga saya nggak senang, ya, kalau itu jadi penghalang antara saya dengan engkau. Amin. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kita baca tadi di kitab Kolose tadi dikatakan bahwa kita itu berakar di dalam Dia. Nah yang kedua ini cepat saja Bapak Ibu Saudara, karena ini ada 5 ya. Nah berakar di dalam Dia. Siapa yang pernah lihat akar pohon itu menjulang ke langit? Ada akar pohon yang menjulang naik, semakin dia bertumbuh semakin naik akarnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pohon beringin akar-akarnya itu kan menggelantung, tetapi akarnya tetap ke bawah. Jadi ada akar yang di bawah, ada juga yang menggelantung. Itu semua akar itu mengarah ke bawah. Apa artinya? Akar pohon itu adanya di dalam tanah Bapak Ibu Saudara. Akar pohon itu dia tidak terlihat proses kerjanya, tapi hasilnya itu nyata. Ya, dia underground gitu. Ya. Jadi kalau akar pohon Bapak Ibu Saudara sampai ke mata air, walaupun nggak kita lihat dengan mata kita apakah dia sampai ke mata air atau tidak, hasilnya itu akan terlihat Bapak Ibu Saudara. Terlihat yaitu pohon itu akan menghijau, rimbun, banyak daunnya, mudah menghasilkan buah. Amin. Nah jadi berakar di dalam Kristus adalah hubungan yang rahasia yang tidak terlihat orang, ya, antara kita dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak terekspos. Firman Allah katakan, Bapakmu di tempat yang tersembunyi melihat perbuatanmu itu. Amin. Jadi hubungan kita dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi sedalam apa itu menjadi akar di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara menjalani hidup Kristen. Nah jadi ketika kita berakar di dalam Kristus, semakin kuat kita berakar, menyerap kehidupan Kristus di dalam hidup kita, maka nanti pertumbuhan iman kita akan semakin nyata. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, akar inilah yang menopang pohon, yang juga menyerap nutrisi. Yesus adalah pokok anggur yang baik. Kalau kita berakar, kuat hubungannya dengan Tuhan, seperti tadi, tidak ada penghalang-penghalang, tidak ada ganjalan-ganjalan antara kita dengan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan kuat. Amin. Kita akan kuat. Ada badai, ada masalah Bapak Ibu Saudara,
Saudara, kehidupan iman kita tidak akan cepat tumbang, tetapi akan tetap kokoh karena kita berakar kuat di dalam Kristus. Katakan bersama-sama, saya berakar kuat di dalam Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat 30 tolong ditampilkan. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa kita mencari perkenanan Tuhan. Biarlah Tuhan yang semakin besar nyata di dalam hidup kita, dan kita yang semakin kecil, termasuk egonya kita, termasuk perasaannya kita, termasuk harga dirinya kita, harus semakin kecil, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam Matius 16 ayat 24, Yesus katakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Walau kita sudah hidup di jalan kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ayat ini masih berlaku sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sejauh mana penyangkalan diri kita, Bapak Ibu Saudara, dalam mengikut Tuhan, sejauh itulah nyata karakter Kristus dalam hidup kita. Kalau ditegur marah, berarti Bapak Ibu Saudara nilai sendiri, apakah Yesus yang Anda baca di Alkitab itu begitu? Ya, begitu enggak? Dan apakah kita mencerminkan karakter Kristus enggak? Yesus itu dikata-katain sama ahli Taurat, orang Farisi, dia itu tersinggung sakit hati enggak, Bapak Ibu Saudara? Tidak kan? Nah, kalau kita dikata-katai secuil sama orang sakit hati, ya, si Allah disayang daripada si B sakit hati, itu karakter kita karakter Kristus enggak? Bapak Ibu Saudara, kita berakar di dalam Kristus enggak? Dan masih banyak hal lagi di dalam hidup kita yang sebenarnya kita itu masih akan berproses untuk sampai di mana kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Semakin kita rela hati untuk menyangkal diri, Bapak Ibu Saudara, semakin mudah kita menjalani hidup kita, dalam arti kita harus mengosongkan diri dari hak-hak pribadi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terlalu banyak tuntutan, harusnya si A memberi ini sama saya kan udah doain dia. Ya, seharusnya si B ini begini sama saya, ya, karena aku pernah nolong dia. Seharusnya si A menghargai saya, ya. Kalau kita masih seharusnya kita belum mengosongkan diri dari hak-hak pribadi kita, Bapak Ibu Saudara, belum mengosongkan diri dan belum menyangkal diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa kadang-kadang banyak kehidupan orang Kristen tidak berbuah? Tadi kan akar ini menopang pohon supaya mudah berbuah. Kenapa nggak mudah berbuah? Udah jarang menyangkal diri, dilawan orang, lawan balik, diteriakin orang, teriakin balik, disakitin orang, sakitin balik. Kalau udah seperti itu, maka sudah tidak ada lagi nanti yang bisa kita jangkau, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berakar kuat di dalam Kristus dan mulai bercermin hidup Yesus itu seperti apa sih sebenarnya. Dan kalau kita mengalami fase-fase konflik, kesulitan, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita itu tidak berespon arogan, tidak berespon hal-hal yang kedagingan, Bapak Ibu Saudara. Dan hanya Roh Kudus yang menolong hati kita untuk kita bisa berespon dengan benar. Amin. Kalau kita lagi nggak suka dengan sesuatu, ya, mau ikutin perasaan kita, orang Batak jangan dilawan, ya kan? Masih kita jadi tuh, gitu kan? Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita punya Roh Kudus, dan Roh Kudus memberi kita roh pengendalian diri. Salah satu buah roh adalah pengendalian diri, amin. Sehingga kita tidak selalu harus membalas jahat dengan jahat. Nah, yang ketiga adalah kita dibangun di atas Dia. Kalau berakar itu ke bawah, kalau dibangun itu ke atas. Lihat saja bangunan ini, Bapak Ibu Saudara. Bangunan ini dari mulai dipasang fondasinya, dipasang cornya, Bapak Ibu Saudara, maka dia sudah terlihat bentuknya. Dia itu ke atas, dibangun itu ke atas, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, fase bertumbuh ke atas itu diistilahkan oleh Paulus dengan kata dibangun di atas Dia.
kekuatan sendiri. Kita tidak lagi hidup di dunia ini mengandalkan kepintaran kita sendiri, kehebatan kita sendiri. Tidak lagi perlu mengandalkan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti nggak kerja, melainkan kerja, namun kita selalu konsultasikan segala sesuatu dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau nggak saya lakukan ini? Tuhan mau nggak saya buka usaha ini? Tuhan, ya, bagaimana saya menghadapi anak saya yang begini? Ya, jangan selalu doanya doa permintaan. Doanya Daud itu banyak sekali doa pertanyaan. Tuhan, apakah orang-orang ini akan menyerahkan saya kepada Saul? Dia tanya, Tuhan bilang menyerahkan. Wah, dia lari, jadi dia nggak ketangkep. Tuhan, akan kau serahkankah penduduk kota ini ke dalam tanganku? Tuhan bilang, majulah, aku menyertai kamu. Dia maju. Sekali lagi dia bilang, Tuhan, akan kau serahkanlah kah kota ini ke dalam tanganku? Tuhan bilang, jangan lagi maju secara langsung, buat gerakan melingkar. Ya, kalau kamu nanti mendengar suara di atas puncak-puncak pohon kertal, maka ketahuilah bahwa aku memberimu kemenangan. Bapak Ibu Saudara, banyak-banyaklah minta pimpinan Tuhan. Amin. Banyak-banyak minta pimpinan Tuhan, lebih daripada Tuhan aku minta mobil, ya. Tuhan aku minta jodoh, ya. Tuhan aku minta cowok, ya. Daripada yang kayak gitu, aku pengen punya pacar yang cewek-cewek. Tuhan aku pengen ada seseorang yang memberiku coklat di hari Valentine. Daripada minta yang begitu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong saya atau ajari saya gimana caranya aku memecahkan persoalan ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dibangun ke atas 1 Korintus 3 ayat 10 dan ayatnya yang 11, boleh tampilkan ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Oke, kita baca sama-sama 2-3 ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kalau kita mau bertumbuh ke atas, Bapak Ibu Saudara, fondasi kita haruslah pengorbanan Yesus. Amin. Pengorbanan Yesus cukup bagi Bapak Ibu Saudara, menyediakan pertolongan pada waktunya, menyediakan kekuatan pada waktunya, menyediakan jalan keluar di saat segala sesuatu buntu, dan juga menginsafkan hati kita supaya jangan ada yang menghalangi kita dengan Tuhan. Amin. Memberi kesembuhan di saat kita memerlukannya. Kalau kita kadang-kadang berdoa minta sembuh, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi yang Tuhan beri adalah kekuatan untuk melewati proses itu sehari lepas sehari. Amin. Jadi kekuatan untuk melewatinya. Jarang orang kalau udah sakit dia langsung berpikir sembuh. Tapi kalau belum sembuh, Tuhan berilah aku kekuatan untuk melewatinya. Kemarin mama saya bilang, kamu vertigonya. Terus saya cerita ke mama saya, di Alkitab itu ada banyak proses kesembuhan instan, tapi yang lupa diajarkan adalah bahwa ada kesembuhan secara bertahap. Ya, masa ada? Ya, Abigail pernah mendengar itu di SOT, ya, diajarkan oleh Pastor Bobby Cho, ya. Ada kesembuhan bertahap ketika orang buta, ya, datang kepada Yesus. Tuhan Yesus membawa orang buta itu keluar kampung. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjamah kedua matanya dan bertanya, sudahkah engkau melihat? Orang buta itu bilang, sudah, tapi aku melihat orang-orang seperti pohon. Lah, penglihatannya masih belum sepenuhnya sembuh total. Artinya apa? Dia hanya melihat sileo, ya, melihat bayangan-bayangan. Sudah sembuh gak itu? Sembuh, tapi belum sempurna sembuhnya. Amin. Nah, kemudian akhirnya Tuhan Yesus menjamah lagi ulang
benar-benar lihat ya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu saya bilang ke mama saya, Mama, walaupun selama ini tetap mengalami kelemahan, tetapi yang ajaib adalah Tuhan memberimu kekuatan untuk melewatinya. Amin. Belum saya doakan Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan firman Tuhan, tiba-tiba suaranya berubah menjadi sukacita. Dan setelah itu saya tanya lagi, Ma, masih ini vertigonya sudah jauh berkurang. Jadi apa? Janji firman Tuhan menyembuhkan hati dan pikiran dan akhirnya mempengaruhi tubuh. Amin. Kenapa dia kadang merasa, kenapa kok belum sembuh? Tuhan gak sayang sama saya. Saya bilang ketika kesembuhan bisa bertahap, dia mengerti itu, dia tidak lagi merasa dianaktirikan oleh Tuhan doanya. Amin. Dan itu menyembuhkan hatinya yang bertanya kenapa belum sembuh. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi dikatakan bahwa dasar hidup kita adalah Yesus Kristus. Ya, hidup kita harus dibangun di dalam Yesus Kristus. Mari kita bangun hidup kita di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu diibaratkan sebagai bangunan, berarti bangunan itu yaitu menjadi bait Roh Kudus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, bangun hidup kita di atas kesucian. Bangun hidup kita itu Bapak Ibu Saudara di atas iman yang tulus ikhlas, seperti imannya neneknya Timotius, ya, neneknya Timotius, Lois, Bapak Ibu Saudara, dikatakan imannya tulus ikhlas. Yang terakhir dari poin ini kita baca Yudas 1 ayatnya yang ke-20. Yudas 1 ayatnya yang ke-20, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Inilah cara kita untuk terus-menerus hidup dibangun di atas Kristus, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus membangun iman kita di atas dasar iman yang paling suci. Nah, yang keempat Bapak Ibu Saudara, bahwa kita bertambah teguh di dalam iman. Katakan bersama-sama, kita bertambah teguh di dalam iman. Nah, jika seseorang tawar hati, tidak semangat, lesu, mundur dari Tuhan, itu berarti orang tersebut tidak teguh, ya, tidak teguh. Lawan katanya itu goyah, Bapak Ibu Saudara. Nah, teguh artinya tetap kokoh walaupun diterpa oleh badai. Nah, pegang teguh janji firman Tuhan supaya di saat badai datang, cobaan datang, maka iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi perkuat hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa. Nah, satu hal yang membuat kita teguh adalah jarang ini diminta orangnya, ketabahan. Tabah. Jadi kalau ada orangnya sudah kehilangan, seperti Ayub itu, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan istri lagi karena ngomel-ngomel, kehilangan kesehatan lagi. Nah, Alkitab yang bilang bahwa Ayub itu sangat tabah, dan orang yang tabah pasti menang menghadapi situasinya. Amin. Kalau kita tabah, kita akan tetap teguh. Kita membaca Bapak Ibu Saudara 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-5. Biarlah kita tabah di dalam Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-5, kita baca sama-sama dengan bersuara 2, 3 ya. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi harus ada hati yang mengasihi Tuhan senantiasa dan juga harus tabah. Jangan sedikit-sedikit komplain, Tuhan aku gak terima ini ya. Kalau kita selalu seperti itu, kapan kita mau tabah Bapak Ibu Saudara? Kapan kita mau kuat ya? Karena Tuhan tidak akan berjanji, tidak akan melupakan kita dan tidak akan meninggalkan kita dalam situasi apapun. Sebab itu kita bisa tabah. Dan yang terakhir adalah kita melimpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Katakan, saya melimpah dengan ucapan syukur. Jadi tak hanya bersyukur, tapi melimpah dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu
18 berkata bahwa mengucap syukur itu adalah sesuatu yang paling dikehendaki oleh Tuhan Yesus, ya. Mengucap syukur itu adalah tanda orang beriman. Amin. Jadi kita harus melimpah dengan ucapan syukur. Bersyukur hari ini hari Valentine, bersyukur mama sayang kita, bersyukur ada makanan yang baik, bersyukur ada tempat tinggal. Nah, apa sih yang paling kita syukuri dalam hidup ini? Kalau kita bertanya, Tuhan apa sih ya yang harus paling kusyukuri dalam hidup ini? Boleh gak aku bersyukur kalau rumahku dari 1 jadi tambah jadi 2? Boleh gak aku bersyukur atas mobil, atas kesehatan, atas mujizat finansial? Boleh gak aku bersyukur atas pekerjaan, bisnis, pelayanan, prestasi, atas kesembuhan, atas jodoh, atas keturunan, dan lain sebagainya? Saya bilang boleh dan harus, ya. Boleh dan harus, tapi yang paling kita syukurin apa? Karena semua materi itu saja yang paling kita syukuri, maka itu semua tidak abadi, dan kalau dia berubah-ubah, maka rasa syukur kita juga akan naik dan turun. Nah, supaya kita melimpah dengan ucapan syukur, yang paling kita syukuri adalah ini, yaitu karya Yesus di kayu salib untuk Bapak Ibu Saudara. Karena kalau tidak ada karya Yesus, ya, di atas kayu salib tidak ada pengampunan dosa. Kita akan hidup tetap di dalam kesalahan kita. Pernah merasa bersalah? Berat di hati Bapak Ibu Saudara menanggung rasa bersalah itu. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita diampuni, cepat-cepat hati kita itu dilepaskan dari beratnya rasa bersalah. Nah Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada pribadi lain yang mau dan sanggup mati di kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Orang tua, ya, khususnya mama, dia mengeluarkan darah ketika melahirkan anak, tapi dia tidak rela sampai mati di kayu salib demi anaknya. Bapak Ibu Saudara, cowok hanya bisa kasih bunga, coklat, traktir makanan buat kita sama kata-kata yang enak didengar, tapi belum tentu dia mau mati di kayu salib buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi yang paling kita syukuri haruslah pengorbanan Kristus. Bersyukurlah karena Bapak Ibu Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dan kita katakan haleluya 12 kali. Bapak Ibu Saudara, semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hallelujah.
Dia secara pribadi lebih daripada khotbah yang saya sampaikan. Dan dia nyata di sini, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan. Adakah kotak rahasia yang engkau sadari menghalangi engkau dengan Tuhan, membuat hatimu merasa bersalah, berat, membuat engkau tidak lagi memiliki sukacita ilahi dalam perjalananmu dengan Yesus?
dari rasa benci yang kamu tidak tahu apa alasannya. Kadang itu muncul tanpa kamu tahu apa sebabnya. Tuhan melepaskan kamu dari rasa takut. Kalau kebiasaan masa lalumu terulang kembali, kamu kadang-kadang begitu takut dan kamu tahu kamu tidak bisa menghandle-nya. Haleluya, haleluya. Tuhan akan nyata menolongmu. Mungkin engkau kecewa karena engkau mengharapkan sesuatu instan, tapi yang Tuhan sediakan bertahap. Dan engkau merasa doamu tidak dirikan. Tuhan juga membalut hati. Tuhan melepaskan dari rasa cemburu. Kamu merasa orang lain lebih dikasihi seseorang. Tuhan melepaskan engkau. Tuhan melepaskan engkau. Dia begitu mengasihimu. Dia begitu mengasihi. Dia begitu mengasihi kau. Lebih dari apa yang bisa kau alami. Lebih dari yang bisa kau rasakan. Lebih dari yang bisa kau mengerti. Tuhan mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Memulihkan kami. Bahwa kami sadar dalam setiap fase pertumbuhan iman yang Engkau masukkan